Selamat malam jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini Rabu tanggal 9 Juni tahun 2021 kita akan melakukan ibadah keluarga di rumah masing-masing. Dan ibadah keluarga pada malam hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Marlin Sahoka Apoy. Ungkapan situasi. Pohon karet dan pohon sawit tiada beda. Jalan gelombang dan gelombang lautan sama saja. Asap pabrik dan kabut asap sama-sama bikin merana. Pelayanan dan kesaksian terus berjalan di mana saja. Pedalaman dan pesisir tidak peduli. Naik motor dan naik perahu bukan masalah. Selama masih ada kehidupan, gereja harus datang menyatakan kasih Tuhan. Buruh tani, buruh pabrik, suku Dayak, suku laut, penduduk asli atau transmigran, mereka semua manusia. Gereja datang membawa damai sejahtera di tengah kehidupan, pelayanan dan kesaksian tugas gereja untuk membawa keselamatan Allah bagi alam semesta. Jemaat Tuhan, meskipun pandemi masih ada, kita berada dalam bulan pelayanan dan kesaksian GPIB. Kita akan merayakannya dengan menaikkan pujian dan syukur terhadap Yesus Kristus, Sang Kepala Gereja. Mari bersaat teduh. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segalanya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang yang benar. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Jemaat, mari berdiri untuk memuji Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dari Gita Bakti nomor 369 bait pertama dan ketiga. Tuhan, Engkaulah hadir di dalam hidupku, sama dengan udara ku hirup kasih-Mu. Dalam denyut jantungku kuasa-Mu bekerja, tubuh dan panca indera Kau menggerakkannya. Dikau yang kukasihi dalam sesamaku, Dikau yang aku puji dalam ciptaan-Mu. Di dalam suka duka Kau ingin beserta, turut memperjuangkan damai sejahtera. Kau datang dalam Kristus, dosa dihapusnya. Dalam kerajaan-Mu Kau ubah dunia.
kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami menghadap kehadirat-Mu. Engkau yang empunya dunia ini, dan Engkau mengutus gereja-Mu untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini. Masih dalam rangkaian bulan pelayanan dan kesaksian GPIB, kami memperingatinya supaya tetap konsisten untuk melaksanakan tugas ini dengan penuh tanggung jawab sebagai tubuh Kristus. Ibadah keluarga ini kami mulai hanya di dalam nama Allah Bapa, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita membaca Mazmur pujian dari Mazmur 148 ayat 7 hingga ayatnya yang ke-14. Pujilah Tuhan di bumi, hai api dan hujan es, salju dan kabut. Hai gunung-gunung dan segala bukit, hai binatang-binatang liar dan segala hewan, hai raja-raja di bumi dan segala bangsa, hai teruna dan anak-anak darah, biarlah semuanya memuji-muji Tuhan. Ia telah meninggalkan tanduk umat-Nya. Bagi orang Israel, umat yang dekat padanya. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 231 bait pertama dan kedua. Roh Kudus Ilahi, nyalakan api suci di dalam hati kami yang sudi Kau penuhi. Terangi batin kami supaya mendengar-Mu. Tetapkan hati kami menyambut panggilan-Mu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kami datang menghadap kekudusan-Mu ya Tuhan. Di tengah-tengah perjumpaan yang bersekutu memuliakan Tuhan saat ini, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai hati dan pikiran kami. Karena kami tidak dapat mendalami kekayaan firman Tuhan tanpa pertolongan Roh-Mu yang kudus Bapa. Karena itu saat ini ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini dari Markus pasal 4
ayat 30 sampai 34. Jika saudara-saudara telah menemukannya, saya mengajak kita untuk bersama-sama berdiri. Markus 4 ayat 30 sampai 34 yang menyatakan, katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditabur di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka. Tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikian bunyi firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat silahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam menyampaikan pengajarannya, Tuhan Yesus seringkali menggunakan perumpamaan. Dan perumpamaan yang disampaikan adalah berhubungan dengan hal-hal yang dekat dalam kehidupan atau lingkungan para pendengarnya. Ya. Dengan maksud bahwa perumpamaan yang disampaikan akan memudahkan para pendengar untuk memahami, mengerti ya, pengajaran yang dia sampaikan. Nah, hal itu kita jumpai di dalam pembacaan kita pada saat ini ketika Yesus menyampaikan hal kerajaan sorga ya. Dan perumpamaan yang Yesus angkat sangat menarik ya. Kalau kita perhatikan ya, perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus adalah tentang biji sesawi. Saya mau katakan seringkali kalau hal-hal kecil itu tidak pernah dipandang orang. Ya. Hal-hal kecil biasanya dianggap remeh. Ya. Sehingga ada istilah orang mengatakan bahwa dia orang kecil. Ya. Atau apapun, ya, kalau kecil itu biasanya tidak dianggap. Sehingga orang kebanyakan membayangkan sesuatu itu adalah hal-hal besar, ya. Tetapi ternyata ya, tidak demikian. Ya. Terlebih ketika bicara soal kerajaan Allah. Ya. Mungkin dalam benak para pendengar waktu itu mereka berharap bahwa hal yang disampaikan, yang digambarkan Yesus tentang kerajaan Allah itu adalah sesuatu yang besar. Ya. Tapi justru dalam bacaan kita di ayat 30, Yesus meminta para pendengar yang ada pada itu supaya mereka menyadari ya, cara membayangkan kerajaan Allah itu. Ya. Bahkan dengan seruan yang dia sampaikan di ayat yang ke-30 itu, dia mengatakan ya, dengan apa hendaknya kita membandingkan kerajaan Allah, atau dengan perumpamaan manakah hendak kita menggambarkannya ya. Nah, mungkin saja para pendengar mengarahkan pikiran mereka pada hal yang besar pada waktu itu ya. Dan membandingkannya ya dengan sesuatu yang mungkin maksimal ya. Nah, karena itu bisa saja ya,
mungkin mereka bisa kaget ya, terkejut karena ketika itu Yesus justru memilih bahan perbandingan yang sangat kecil. Ya. Yesus justru mengangkat bahan perbandingan yang dianggap remeh, ya, yaitu biji sesawi. Ya. Di sini dikatakan benih itu dianggap biji yang paling kecil, ya, ukurannya mungkin 1 milimeter kurang, seperti itu. Ya. Bisa saja mereka anggap kenapa begitu? Mungkin bisa saja kurang hormat. Kalau kerajaan Allah itu dibandingkan dengan hal yang kecil. Yesus menyadari ya bahwa apa yang disampaikan itu ya mungkin saja ya sulit diterima oleh para pendengarnya. Tapi justru itu yang Yesus tonjolkan. Ya. Biji sesawi dikatakan dalam bacaan kita yang paling kecil di antara segala jenis biji. Atau dikatakan ini segala jenis benih yang ada di bumi. Nah, itu dalam ayat 31. Ya. Ya, jadi itu benih yang paling kecil. Ya. Tapi Yesus sungguh-sungguh bukan bermaksud untuk mengecilkan kerajaan Allah. Ya. Hal itu terbukti dalam ayat 32. Bahwa benih itu bertumbuh menjadi besar. Ya. Melebihi semua sayuran. Sayuran tanaman sesawi ya. Yang dianggap termasuk jenis sayur. Ya. Justru tanaman itu akan mengeluarkan cabang-cabang besar, dikatakan tingginya mencapai 2-3 meter. Ya. Kalau kita di sini menganggap sawi itu sayur yang ya tidak lebih dari 30 cm ya, tapi jenis ini dikatakan sampai 2-3 meter begitu ya. Nah karena begitu tinggi, tempat yang dinaunginya juga luas. Ya. Bahkan di bacaan kita mengatakan burung-burung di udara dapat mencari perteduhan, dapat membuat sarang di situ, ya. Berteduh dari teriknya matahari, ya, dan dapat beristirahat. Ya. Nah, pertanyaannya, ya, apa maksud, ya, ketika Yesus menjadikan perumpamaan ini tentang kerajaan Allah? Ya. Yesus di sini langsung membandingkan kerajaan Allah dengan sebuah tanaman yang tinggi besar atau dengan pohon aras. Ya. Jadi artinya bahwa bagi para pendengar pun perbandingan dengan hal-hal hebat ya tidak menjadi masalah. Ya. Pemakaian kiasan burung-burung di udara ya sebenarnya itu mau mengacu pada kedatangan bangsa-bangsa untuk berlindung dalam kerajaan Allah. Ya. Nah karena itu saudara yang kekasih dalam Tuhan ya, 2 kali dikatakan ketika biji itu ditaburkan di tanah ya. Yesus di sini tidak memperbandingkan ukuran kecil pada awalnya dengan ukuran besar pohon atau tanaman. Sebaliknya ditegaskan bahwa apabila ditaburkan di tanah benih itu ya, yang paling kecil ya, itu dikatakan di sini akan bertumbuh, ya. Bertumbuh dan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Ya. Jadi inti perumpamaan ini bukan pertentangan, ya. Tapi justru apa yang dihasilkan ketika benih itu ditaburkan di tanah. Ya. Kita tahu bahwa benih ketika itu ditaburkan di tanah, artinya dia mati, ya. Supaya dengan demikian dia akan mengalami pertumbuhan. Ya. Jadi sebenarnya itu inti pokok dari perumpamaan tentang biji sesawi. Ya. Jadi bagi orang banyak gambaran kerajaan Allah sebagai benih kecil yang dilemparkan ke tanah dan hampir mati itu mungkin bisa mengagetkan, ya. Karena gambaran itu jauh sekali berbeda dengan sikap orang banyak pada waktu itu. Ya.
Kenapa? Bicara tentang kerajaan Allah, yang ada dalam bayangan adalah hal-hal yang besar. Tidak seperti yang dikatakan Yesus. Bahkan demikian pun kita tahu bahwa keterangan Yesus, dia bukan siapa-siapa. Dia dari Nazaret, hanya manusia biasa, anak tukang kayu pula. Ya. Bahkan keberadaannya juga terus dicurigai, diawasi ya, oleh pemuka-pemuka agama pada waktu itu. Ya. Nah, jadi memang betul bahwa keadaan itu berlawanan dengan pengharapan banyak orang, apalagi yang berhubungan dengan kerajaan Allah. Ya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, ya, yang mau kita lihat di sini, ya, Yesus berusaha menjelaskan tentang kerajaan Allah itu dengan perumpamaan yang dia sampaikan. Kalau bicara tentang kerajaan, dari kata raja, ya, berarti sebenarnya di situ mau menunjukkan bagaimana kehidupan umat, ya, supaya memahami, memaknai tentang Yesus sebagai raja. Dan karena itu ketika dikatakan kerajaan itu dapat disamakan dengan biji sesawi, ya, yang kecil pada waktu ditabur tetapi menjadi besar setelah ditabur, sehingga dapat disaksikan oleh seluruh dunia. Ya. Kita ingat bagaimana Yesus sendiri ketika dia harus mati, ya, ditanam, ya. Tapi dengan demikian dia bangkit dan dia menjadi raja di atas segala raja, ya, yang merajai seluruh dunia, bahkan juga merajai kehidupan kita. Ya. Jadi tidak seperti orang memahami sebuah kerajaan yang dibatasi secara teritorial atau wilayah. Ya. Tapi bagaimana Yesus merajai kehidupan seluruh dunia, kehidupan umat manusia. Ya. Nah, di sini kita lihat bahwa dalam banyak perumpamaan dikatakan Yesus, ya, memberitakan firman, ya. Dia memberitakannya sesuai dengan pengertian mereka, para pendengar pada waktu itu, ya. Nah, jadi saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, sangat menarik, ya. Karena apa? Karena ketika Yesus memberitakan perihal kerajaan Allah itu sebenarnya mau menyapa setiap manusia, ya, agar memahami bahwa dialah, ya, pribadi, ya, yang merajai kehidupan kita. Ya. Bagaimana setiap orang yang mendengarkan pemberitaan firman itu memahaminya secara baik dan benar. Tidak hanya mendengar tetapi juga terlebih lagi untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Nah, hal ini yang mau disampaikan kepada kita. Kalau Yesus dalam menjelaskan perihal kerajaan Allah itu dari biji sesawi, ya, maka sejatinya juga kita mau memaknainya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, bahwa seringkali kita merasa hal-hal kecil itu tidak dapat memberi makna dalam kehidupan persekutuan. Tapi mari kita belajar di sini, ya, bahwa justru dari hal-hal kecil dan sederhana itu dapat memberikan dampak yang luar biasa dalam kehidupan banyak orang. Ya. Seperti Yesus tadi, ya. Kita kenal dia sebagai seorang anak tukang kayu,
dari Nazaret, ya. Sehingga kita ingat bagaimana orang menghinanya, dia kan anak tukang kayu, dia bukan siapa-siapa begitu ya. Tapi ketika dia mati, bangkit, naik ke sorga, dia menjadi raja, ya. Merajai seluruh dunia, bahkan kehidupan kita. Ya. Bagaimana dengan kehidupan saudara-saudara dan saya pada saat ini? Mungkin kita merasa kecil, tetapi jangan pernah merasa menjadi orang yang tidak berguna. Karena Tuhan menghadirkan setiap orang di dunia ini, menghadirkan saudara-saudara dan saya di dunia ini punya tujuan, ya. Punya makna. Ya. Kita hidup untuk menghidupkan orang lain. Ya. Jangan pernah merasa kecil karena kita tidak mampu melakukan hal besar. Justru dari hal-hal kecil itu Tuhan menghendaki. Ya. Hal itu untuk kita lakukan sehingga kita makin memahami bahwa sesungguhnya tidak ada perbedaan satu dengan yang lain di hadapan Tuhan. Setiap orang diberikan talenta menurut ukurannya masing-masing. Ya. Saudara-saudara dan saya. Dan semua itu Tuhan inginkan untuk kita kerjakan menjadi kemuliaan bagi namanya. Ya. Pertanyaannya adalah bagaimana kita mampu. Ya. Sebab pasti ada tantangan. Pasti ada pergumulan. Ya. Tidak mudah memang. Ya. Mengucapkannya memang gampang. Tetapi melakukannya membutuhkan ya, usaha, kerja keras. Bagaimana kehidupan kita ini bermakna bagi orang lain. Dari hal-hal yang kecil yang Tuhan percayakan kepada kita. Gereja hendaknya menyadari juga kehadirannya. Walaupun sering dianggap minoritas, tetapi ingatlah, gereja dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk memberikan dampak yang besar, menghadirkan sejahtera bagi banyak orang. Ketika Tuhan memanggil para muridnya, bukan dari orang-orang besar, tapi justru dari orang-orang yang dianggap terpinggirkan, bahkan mungkin tidak dianggap mereka para nelayan. Tapi luar biasa, mereka dipakai oleh Tuhan. Ya. Mari kita juga menyadari bahwa kita dipanggil oleh Tuhan, kita diutus dari berbagai latar belakang kehidupan supaya kita memaknai sungguh-sungguh. Ya. Tuhan menginginkan kita menjadi berkat, menjadi terang bagi banyak orang. Jangan sia-siakan ya, anugerah, talenta yang sudah Tuhan berikan. Ya. Kita adalah alat di tangan Tuhan. Menyatakan Injil, kabar sukacita bagi semua orang. Teristimewa di bulan Pelkes ini, ya, semua warga gereja, khususnya gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, kita kembali disapa bagaimana kita hadir menjadi gereja yang terus mempraktekkan, memaknai pelayanan dan kesaksian itu secara nyata. Sekalipun di tengah-tengah pandemi COVID-19, dengan memahami panggilan dan pengutusan kita, maka sejatinya hendaknya kita memberi diri ya, berdampingan dengan musuh yang tidak kelihatan, ya, virus corona ini.
dengan sebuah keyakinan bahwa pelayanan dan kesaksian harus tetap berjalan. Dengan demikian nama Tuhan terus dipuji dan dimuliakan. Mari dari hal-hal kecil kita mulai lakukan itu untuk dan hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Ada banyak hal. Ketika pos-pos pelayanan yang tidak terjangkau, tetapi dengan apa yang dapat dilakukan oleh gereja Tuhan dalam hal ini GPIB, mengupayakan banyak hal untuk terus mengembangkan pelayanannya, sehingga warga jemaat yang ada di pos-pos pelayanan itu juga benar-benar mengalami kehadiran Tuhan yang membawa damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Mari saudara-saudaraku yang kekasih, kita berdoa, tapi juga ambil bagian secara nyata untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dalam seluruh gerak persekutuan, pelayanan, dan kesaksian gerejanya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Mengapa orang Kristen harapanmu lemah? Tuhanmu berkuasa di atas dunia. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Sampaikanlah firman-Nya di mana-mana pun, serta perbuatannya teruskan bertekun. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Amin. Kendati kuasa dunia selalu menentang, penindas akan jatuh dan salib telah menang. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kini dan selamanya. Jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa. Mari menghadap Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena persekutuan, ibadah, keluarga yang dilakukan, yang di dalamnya kami boleh ambil bagian. Kami memuji namamu ya Tuhan. Kami berdoa, kami juga mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yesus Kristus, Raja hidup kami, yang merajai seluruh dunia. Ya Tuhan, tolonglah kami. Dengan demikian kami mengalami kehidupan kerajaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami menaruh seluruh hidup kami di bawah kendali kuasa Yesus sebagai Raja hidup kami.
melakukan hal-hal yang menjadi tanggung jawab kami. Mulai dari hal yang kecil, yang membawa makna, membawa arti bagi orang lain. Ajarkan kami Tuhan, supaya kami menghadirkan diri mulai dari hal-hal kecil, yang membawa sukacita, membawa rasa kebahagiaan bagi banyak orang. Berterima kasih karena sebagai gereja Tuhan, Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, pada bulan Juni ini kami masuki bulan Pelkes. Kami menyerahkan seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan dan kesaksian yang ada di jemaat Tuhan. Antara lain Yayasan Diakonia, Yayasan Kesehatan P2M, Crisis Center dan juga PMK. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan yang bersentuhan dengan kemanusiaan. Semua itu adalah wujud bentuk kepedulian gereja Tuhan bagi kehidupan banyak orang. Tolonglah ya Bapa, agar semua itu boleh kami lakukan, bukan karena siapa kami, tapi dari hal-hal yang paling kecil kami lakukan, sehingga menyentuh kebutuhan setiap orang, sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa yang baik, kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk semua kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sepanjang bulan Pelkes ini, agar dapat terlaksana dan juga menyentuh seluruh warga jemaat yang ada di pos-pos pelayanan dan kesaksian. Ya Tuhan, kami pun ada di dalamnya, yang Tuhan panggil, Tuhan utus menjadi kepanjangan tangan Tuhan, menghadirkan damai sejahtera dan berkat bagi saudara-saudara kami. Berdoa pada saat ini Bapa untuk bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia yang kami cintai. Memberkati semua upaya pemerintah dalam menyelesaikan program-program yang ada. Sebagai penyelenggara pemerintahan, berikanlah hikmat. Kami tahu Bapa, ada banyak hal yang terjadi. Persoalan demi persoalan dihadapi, tapi kami percaya Tuhan akan membuka jalan bagi upaya penyelesaiannya. Bagi mereka yang Tuhan percayakan, biarlah mereka sungguh-sungguh memberi diri, mengayomi masyarakat, menyelesaikan setiap persoalan yang ada. Tuhan mau patahkan setiap kehendak orang-orang yang ingin mengacau balaukan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Kami berdoa ya Tuhan, di mana saat ini kami harus berdampingan dengan pandemi virus corona ini. Tuhan tolong, kami tidak tahu sampai kapan, tapi Tuhan kuatkan kami. Semua upaya yang dilakukan pemerintah, terlebih masyarakat, sehingga kami juga tetap mematuhi protokol kesehatan. Salah satu cara untuk kami memutus mata rantai. Demikian juga ya Tuhan, proses vaksinasi yang terus berjalan. Tuhan tolong. Ini adalah sarana, tapi kami percaya Tuhan memberkatinya. Tanpa terkecuali kami sebagai warga gereja GPIB Tuhan. Supaya kami juga patuh dan menaati aturan yang ada demi kemaslahatan bersama. Tuhan, kami berdoa pada saat ini, menyerahkan seluruh kehidupan persekutuan pelayanan gerejamu. Khususnya kami berdoa untuk rencana pelaksanaan persidangan sinode yang akan dilaksanakan di Surabaya. Persiapkan panitia, seluruh peserta, dari jemaat-jemaat, perutusan yang ada, supaya lewat persidangan sinode ini ada hal-hal yang positif yang dihasilkan bagi perkembangan gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, khususnya di bumi Indonesia. Bapa, kami berdoa juga saat ini untuk seluruh warga jemaat-Mu, keluarga-keluarga GPIB Pancaran Kasih Depok,
Tuhan tolong naungi kami, berkati ya Bapa. Di dalam situasi sulit biarlah kami tetap memaknai panggilan kami untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, tidak membiarkan kami. Tolonglah kami untuk memahami arti panggilan dan pengutusan kami sehingga kami tidak hanya mementingkan diri sendiri. Kami tidak hanya terkurung dengan apa yang menjadi keinginan kami. Tapi kami menghadirkan diri menjadi berkat untuk orang lain. Bermakna bagi hormat dan kemuliaan Tuhan. Yang sakit Tuhan lawat mereka, pulihkan mereka. Baik di rumah maupun di rumah sakit. Yang sedang bergumul karena masalah, Tuhan berikan jalan keluar bagi mereka. Yang mencari pekerjaan, Tuhan buka pintu pekerjaan. Anak cucu dalam pendidikan, Tuhan juga berkati mereka dalam belajar. Mampukan mereka untuk dapat memahami setiap pelajaran. Dan terlebih Bapa, masa depan mereka, cita-cita mereka raih. Dengan demikian mereka menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Doa kami juga bagi warga jemaat-Mu yang sedang dalam pergumulan, yang mencari pekerjaan, Tuhan tolong. Suami, istri, anak-anak kami, orang tua kami, ya Tuhan, kami mohon agar damai sejahtera-Mu ada dalam kehidupan kami. Doa saat ini Bapa, untuk presbiter, unit-unit misioner yang ada, pegawai di kantor majelis jemaat. Biarlah sukacita terus memotivasi kami untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh. Karena Tuhan telah terlebih dahulu melayani kami dan mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, permohonan dan syafaat kami. Sempurnakan ya Tuhan, dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab dari 2 Korintus 8 ayat 12 hingga 15 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak
tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit-sedikit tidak kekurangan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Beribu lidah patutlah memuji Tuhanku dan mewartakan kuasa-Nya dengan kidung merdu. Yesus, nama-Mu cukuplah menghibur yang sedih, membuat hati tenteram, merawat yang pedih. Tolonglah aku ya Tuhan, mengangkat suaraku, kan ku sebar di dunia, agungkan nama-Mu. Marilah kita berdiri untuk menyerahkan persembahan kita dalam doa. Allah Bapa Maha Pengasih, kami membawa persembahan kami ini ke hadapan-Mu. Ini adalah simbol pemberian diri kami kepadamu. Kuduskanlah dan terimalah persembahan kami ini, dan biarlah dapat dipakai gereja-Mu untuk pelayanan dan kesaksian di tengah-tengah dunia. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera Allah, laksanakanlah tugas panggilan dan pengutusan-Mu untuk melaksanakan misi Allah di tengah-tengah dunia ini. Utuslah kami masuk dalam dunia ini, menjadi saksi bagi kerajaan-Mu, membawa damai dan terang-Mu yang abadi, menabur kasih bagi dunia yang resah. Utuslah kami jadi saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Berilah kami hati tulus melayani, menolong orang-orang berbeban berat. Berilah kami roh yang tak badan
saksi yang setia, membawa kabar sukacita yang abadi, supaya dunia mengaku dan percaya Engkaulah Yesus Tuhan Juru Selamat dunia. Jemaat, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.